Ya, keuntungan dalam hutang ini hukumnya adalah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang senantiasa rahmati. Kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya Allah Ta'ala kembalikan ruh kita ke dalam jasad kita pada hari ini. Maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Karena ketika Allah Ta'ala menambahkan usia kepada kita, maka artinya Allah Ta'ala sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Allah ingin agar kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Sebagaimana dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, kenapa Allah Ta'ala kembali menghidupkan kita pada hari ini?" Maka kata beliau, kan Allah Ta'ala ingin agar kita memperbaiki hari-hari kita. Allah tahu kita memiliki dosa yang sangat banyak. Maka Allah kemudian masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allah kemudian jadikan kita bertaubat sebelum wafatnya kita. Allah mudahkan kita dalam ketaatan. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang muti beliau sampai hari kiamat. Tapi Bapak Ibu yang terhormati, insyaallah kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab fikih Muyassar. Insyaallah kita masih di bab tentang muamalah, tentang kita kemarin sudah sampai di pembahasan mengenai riba. Kita sudah menjelaskan tentang macam-macam riba, maka insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke dalam masih di bab tentang riba, namun beda pembahasan. Maka insyaallah kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dalam riba. Jadi ini penting untuk kita pelajari, karena dengan kita mengetahui kaidah-kaidah dalam riba ini, kita akan mengetahui mana yang masuk ke dalam riba, mana yang tidak. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya ar-riba bid'un wa sab'una syu'bah. Nabi mengatakan riba itu ada 70 sekian cabang. Dan para ulama mengatakan ketika disebutkan dalam hadis Nabi 70, angka 70, angka 80, ini bukan menunjukkan jumlah pastinya, tapi ini menunjukkan bahwasanya jumlahnya sangat banyak sekali. Maka dengan kita mengetahui kaidah-kaidah dalam riba ini, maka kita bisa memahami ketika terjadi dalam kehidupan kita, menemukan sebuah kasus, maka kita bisa memahami apakah ini masuk ke dalam riba atau tidak. Baik, maka di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah kaidah kullu qardin jarra fi naf'an fahuwa riba. Yang pertama adalah semua hutang yang menghasilkan manfaat atau mendatangkan manfaat bagi pemberi hutang, maka ini adalah riba. Ya, maka para ulama kita mengatakan bahwasanya mayoritas transaksi riba ini terjadi karena adanya transaksi hutang piutang. Ya, ini mayoritas. Ya, kemarin kita bagi, para ulama membagi bahwasanya riba ini ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah riba karena al-qardu, karena sebabnya hutang piutang. Kemudian yang kedua adalah riba disebabkan karena al-bai'u, karena jual beli. Maka para ulama kita mengatakan mayoritas riba ini terjadi karena akad transaksi hutang piutang. Maka yang perlu kita pahami terkait sebelum kita membahas tentang riba ini, maka Islam membolehkan bagi seseorang untuk melakukan transaksi pinjam meminjam kepada orang lain. Namun Islam melarang kita untuk bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Ya, jadi Islam paham, Islam mengetahui bahwasanya, syariat mengetahui bahwasanya hutang ini sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Maka kemudian Islam membolehkannya. Namun, ya, Islam sangat melarang kepada kita untuk bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Makanya di antara doa Nabi itu berdoa, ya, Allahumma
inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan juga hutang. Dan doa ini sering Nabi baca. Sampai-sampai salah satu istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Sering sekali engkau membaca doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang." Saking seringnya, sampai istri Nabi bertanya. Maka kata Nabi SAW, ya, "Fa innar rajula idza gharima hadatsa wa kadzdzaba." Maka orang kalau berhutang itu biasanya, ya kebanyakan orang kalau punya hutang itu kalau berbicara dia akan dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau kemudian dia berjanji, biasanya itu akan mengingkarinya. Punya duit, ya ngomongnya, aduh belum ada duitnya. Lebih mendahulukan gaya hidupnya terlebih dahulu. Ngomongnya nggak punya duit tapi beli motor baru. Ya, ngomongnya nggak punya duit, belanjaan di Shopee-nya sering check out setiap hari, check out terus. Ngomongnya nggak punya duit. Maka kalau ngomong dia berdusta kata Nabi SAW. Kalau ditagih, wah, kayaknya ini waktunya bayaran anak saya sekolah, padahal sudah bayaran. Nanti insya Allah minggu depan. Pas minggu depan ditagih lagi, mungkiri lagi. Minggu depan lagi. Maka ini yang terjadi dengan orang yang berhutang. Makanya kemudian Nabi SAW, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari perbuatan dosa dan hutang. Ya, kenapa? Karena tadi orang kalau sudah berhutang itu biasanya, ya, jiwa manusia itu, ya, fitrahnya manusia itu suka dengan harta. Maka ketika dia punya duit, ya lebih penting untuk untuk memenuhi kebutuhannya daripada membayarkan hutangnya. Maka ini sudah menjadi fitrah manusia. Maka kemudian jadi Nabi SAW memerintahkan, atau syariat ini memerintahkan kepada kita untuk tidak bermudah-mudah dalam masalah hutang. Karena sekarang orang di zaman dahulu itu kalau hutang itu ya karena terdesak. Enggak ada orang zaman dahulu itu jarang sekali yang mereka berhutang itu untuk gaya hidup. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, orang-orang itu rela berhutang dan sampai hutangnya itu sangat menumpuk hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi memenuhi gaya hidupnya. Itu yang terjadi pada zaman sekarang. Padahal para ulama kita mengatakan bahwasanya perkara yang mubah, perkara yang halal, yang boleh, namun bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga adalah perkara hutang piutang. Nabi pernah ketika itu ada seorang sahabat yang mati syahid. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya inna nafsa akhikum mahbusah, kata Nabi SAW, sesungguhnya jiwa saudara kalian ini yang mati syahid tadi, kata Nabi SAW, beliau mahbusah, tertahan, tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Disebabkan karena hutang yang dimiliki oleh sahabat ini. Nah kemudian ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya siap untuk menanggung hutang dari sahabat ini. Nah kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan, maka dia sudah terbebas dari hutangnya. Maka ya jadi perkara yang bisa menjadikan seseorang tertahan tidak masuk ke dalam surga ini, padahal bukan suatu yang haram, tapi suatu yang diperbolehkan. Makanya di antara wasiat ketika kita dalam kehidupan kita diperintahkan untuk menuliskan akad dalam hutang piutang, agar jangan sampai kemudian karena harta yang sedikit hutang tadi kemudian menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Karena Nabi juga mengatakan, man mata wa huwa bari'un min thalathin, barang siapa yang meninggal dunia dan dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama kata Nabi adalah al-kibru, terbebas dari kesombongan, wal ghulul, dan menggelapkan harta, wadain, dan juga terbebas dari hutang, fa dakhalal jannah, kata Nabi, orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Ya, tadi kita katakan bahwasanya orang zaman dahulu ya, itu mereka berhutang karena memang menjadi sebuah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka para ulama mengatakan jika berhutang karena tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, maka ini hukumnya adalah wajib. Kalau yang sifatnya tersier, nggak terlalu mendesak, maka para ulama mengatakan hukumnya adalah mubah. Namun kalau tujuannya berhutang untuk sesuatu yang sifatnya haram, maka ini para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Ya. Namun kalau kita lihat asas atau dasar dalam akad hutang piutang ini adalah tolong menolong. Akadnya adalah akad sosial. Maka kemudian karena tujuan dari hutang mengutang ini hutang memberikan hutang, pinjam meminjam adalah akad sosial, tolong menolong, maka Islam kemudian melarang semua perbuatan atau hutang ini untuk mengambil keuntungan dari akad pinjam meminjam tadi. Karena biasanya orang yang berhutang itu adalah orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak. Ini pada hakikatnya awalnya orang yang berhutang itu adalah orang yang dia punya kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi. Nah kemudian Islam paham bahwasanya ini adalah kebutuhan yang mendesak, maka diperbolehkan bagi orang yang punya kebutuhan tadi untuk meminjam. Nah kemudian Islam juga melarang untuk mengambil keuntungan karena ini adalah akadnya tolong menolong. Maka kemudian Islam melarang kepada orang yang memberikan hutang untuk mengambil keuntungan dari uang yang diberikannya. Makanya kemudian Islam menjanjikan bagi orang yang memberikan hutang kepada saudaranya, memberikan pinjaman kepada saudaranya, akan diberikan pahala yang besar. Ya Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang memberikan hutang kepada saudaranya, memberikan pertolongan dengan memberikan hutang kepada saudaranya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedekah dari separuh yang dihutangkannya. Ini pahala yang besar. Ya karena kita paham, Islam itu paham bahwasanya akan datang satu masa bahwasanya Islam memahami bahwasanya uang di zaman kita sekarang berbeda dengan nilainya berbeda dengan 2 atau 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi uang 100.000 sekarang kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu bedanya sangat banyak sekali. Ya, uang 100.000 10 tahun yang lalu itu bisa beli banyak. Kalau sekarang kayaknya beli beras dapat berapa kilo, Pak? Setengah kilo. Wah, beras apa itu, Pak? Setengah kilo 100.000. Beras Jepang. Ya, jadi kalau di zaman dulu kita sudah beli beras 1 kantong plus lauknya plus banyak ikan dan daging segala macamnya. Kalau sekarang harga 1 ekor ayam saja sudah 30 atau 40.000 gitu. Itu baru ayam 1 ekor yang beratnya paling 1 kilo lebih sedikit. Ya. Kemudian baru berasnya, belum sayurnya segala macam, maka dalam hal ini intinya bahwasanya uang 100.000 zaman sekarang dengan 10 tahun yang lalu ini perbedaannya sangat jauh. Islam memahami di sini ada penurunan atau inflasi mata uang. Nah kemudian, namun Islam tidak ingin memberatkan orang yang sedang membutuhkan tadi. Makanya kemudian Islam memotivasi untuk saling tolong menolong dengan dengan memberikan pahala bagi orang yang dengan memberikan pahala karena manusia itu adalah makhluk yang transaksional. Dia tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali mendatangkan keuntungan untuk dirinya. Ini sifat alami manusia. Ya orang kan berbuat baik ya kalau dia mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Maka orang nggak mau mengeluarkan uangnya kecuali uang ini akan kembali dengan mendapatkan keuntungan. Nah kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mengambil keuntungan dari uang hutang yang kita hutangkan, tapi dengan digantikan dengan pahala yang besar. Seperti kita sedekah dari separuh dari yang kita hutangkan kepada orang lain. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, kullu qardin jarofi naf'an fahuwa riba. Maka setiap hutang piutang yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutangnya, keuntungan ini adalah riba. Ya, maka ini jadi setiap kita mendapatkan keuntungan dari hutang kita ini kata para ulama berdasarkan hadis Nabi, maka ini hukumnya keuntungan ini adalah riba. Apapun keuntungannya, ya. Nah, kemudian dan Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya kullu qardin syaratu fi ziyadah fa huwa haram bi ghairi khilaf. Dan setiap hutang
yang mensyaratkan adanya tambahan, maka tambahan ini hukumnya haram tanpa ada perdebatan di antara para ulama. Maksudnya semua ulama sepakat berijma, semua tambahan dalam hutang, ya, keuntungan dalam hutang ini hukumnya adalah riba. Ya. Nah, kita ambil contoh, ya. Contoh penerapan dalam kaidah ini. Maka di antara contoh dalam penerapan kullu qardin jara fi naf'an fahuwa riba adalah bunga bank. Ya. Karena apa? Karena nasabah konvensional menjadi, maaf ini ada salah ketik, harusnya debitur bukan kreditur ya. Jadi ini salah ketik saya. Nasabah bank konvensional menjadi debitur akan mendapatkan bunga dari bank tabungannya. Maka bunga dari bank konvensional hukumnya haram untuk dimanfaatkan, baik untuk membayar biaya admin bulanan atau dimanfaatkan oleh nasabah, karena ini termasuk dalam riba. Karena kalau kita lihat, ya, akad dalam riba dalam bank konvensional itu adalah akadnya akad hutang piutang. Kenapa kita, Ustadz, itu kan kita menabung di bank. Iya, karena kita menabung, menitipkan harta kepada orang lain, itu ada dua macam. Yang pertama adalah wadiah. Wadiah ini titipan. Ya, titipan, namun kalau kita menitipkan uang ke bank, itu yang diserah, kalau titipan ini kan berarti bendanya harus kembali dalam wujud yang kita serahkan, yang kita titipkan. Contohnya, saya nitip gelas sama Mas Hardo. Mas Hardo, saya titip gelas. Maka ketika saya ambil, gelasnya ditukar sama yang lainnya, ini bukan titipan. Ya, tapi ketika saya menitipkan gelas ini kepada Mas Hardo, maka Mas Hardo harus mengembalikan barang yang sama. Kalau kita nitip uang di bank, nabung di bank, uang yang kita titipkan di bank ini yang dikembalikan sama nggak, Pak? Apa cuma nilainya saja yang sama? Fisiknya sama atau beda? Beda. Maka kalau beda ini berarti bukan titipan. Akadnya bukan akad titipan, tapi akadnya, dan bank ketika kita titipkan uang, kita menaruh uang di bank itu, bank mereka leluasa memakai uang kita tanpa seizin daripada kita. Kalau ini titipan, maka bank harus izin sama kita terlebih dahulu. Pak, duitnya saya gunakan terlebih dahulu untuk bisnis. Nanti saya kembalikan lagi uang Bapak dengan yang Bapak titipkan persis. Nah, namun realita di bank ini bukan dititipkan, tapi langsung dimanfaatkan oleh bank tanpa sepengetahuan dari kita. Maka ini bukan akad wadiah. Karena kalau akad wadiah tadi, uangnya yang kita titipkan harus, atau titipan ini harus dikembalikan dalam bentuk yang sama, jumlahnya sama, nomor serinya sama, tapi realita di bank adalah kita diberikan nilainya saja. Bank kemudian menggunakan uang kita sesuai dengan kehendak mereka, mau ditaruh di mana, mau untuk apa, itu terserah daripada bank. Maka kata para ulama, mereka mengatakan tabungan di bank ini akadnya adalah akad qard atau hutang. Maka ketika akad di bank ini adalah hutang, ini banknya bank konvensional ya. Adapun kalau di bank syariah biasanya kita menggunakan akadnya mudharabah, bagi hasil. Kita sudah akad tekennya, ya meskipun nanti sama-sama ada keuntungannya. Di bank konvensional itu ada keuntungannya, kita mendapatkan keuntungan dari uang yang kita tabung. Di bank syariah juga sama, tapi bedanya di akadnya. Dan akad ini yang menentukan halal haramnya sebuah transaksi. Ya, maaf, ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya yang akadnya sudah akad nikah, halal nggak, Pak? Halal. Tapi ketika ada orang transaksi, ya kita sama-sama, ke istri kan kita ngasih uang, Pak, yang nafkah ya, bulanan ya, atau mingguan atau apalah. Kita ngasih kepada istri kita. Kemudian ada laki-laki, dia ngasih uang kepada seorang wanita untuk imbalan, maaf, berzina. Ini sama-sama melakukan hubungan, yang satu hubungannya di atas akad yang halal, sama-sama memberikan uang ya kepada istrinya, namun di atas akad yang halal, yaitu akad nikah, yang satu di atas akad yang haram, zina. Dosa nggak, Pak? Sama-sama akadnya, sama-sama ngasih duit, ya kemudian, namun kepada istri yang halal tadi, kita mendapatkan pelayanan, dari yang ini juga mendapatkan pelayanan, namun tidak halal, maka ini meskipun sama-sama kenikmatannya,
sama-sama memberikan uang, tapi yang satu berpahala, yang satu berdosa. Kenapa? Karena akad ini menentukan halal haramnya sebuah hubungan. Maka begitu juga dalam dalam bank ini. Dalam akad bank syariah adalah menggunakan akad mudharabah, bagi hasil. Maka biasanya ya di bank syariah itu biasanya keuntungannya atau faidahnya itu berbeda tiap bulan. Meskipun mungkin jumlahnya sama, ya maksudnya bulan ini punya tabungan 10 juta, kemudian mendapatkan bagi hasil taruhlah 100.000. Di bulan depannya mungkin duitnya nggak kita tambahin, tapi kemudian cuma dapat 70.000 karena di sini bagi hasil dari dari bank tadi ini berbeda karena keuntungan yang didapatkan dari usaha bank tadi ini turun. Maka dalam ini biasanya di bank syariah itu ada perbedaan. Adapun di bank konvensional maka flat biasanya. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan semua keuntungan yang didapatkan oleh nasabah ya, yang didapatkan dari bank konvensional, maka ini hukumnya adalah riba. Atau ketika kita buka tabungan di bank konvensional, kemudian kita dapat merchandise. Buka tabungan, kita dapat umpamanya gelas atau mug, dapat payung. Maka payung dan mug ini hukumnya adalah riba. Tidak boleh kita manfaatkan, tidak boleh kita gunakan karena ini masuk ke dalam riba. Ustadz, bagaimana kalau umpamanya kita nabung di bank, kemudian bank mengadakan undian? Ini kita dapat hadiah dari bank yang sifatnya undian tadi, apakah boleh dimanfaatkan? Maka kalau memang undian dari bank ini undiannya sesuai dengan syariat, tidak melanggar hukum, diambil dari keuntungan bank yang bukan digunakan sesuatu yang haram, maka kata para ulama ini mayoritas ulama mengatakan boleh hukumnya menggunakan hadiah dari bank yang sifatnya undian tadi. Adapun kalau yang secara langsung ketika buka tabungan kita mendapatkan merchandise, maka ini hukumnya adalah kata para ulama adalah riba. Nah, ini yang pertama, jadi bunga bank ini hukumnya adalah riba dalam bank konvensional. Maka tidak boleh kita gunakan untuk menutup biaya admin dan tidak pula diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh kita. Tapi kalau umpamanya Ustaz, saya punya bunga bank, saya kasihkan kepada fakir miskin, boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi kalau kita punya tabungan 1 miliar, ya, kemudian tiap bulan dapat bunganya 2,5 juta. 2,5 juta ini kalau tidak kita ambil, maka akan dimanfaatkan oleh bank untuk yang lainnya. Perkara-perkara yang mungkin tidak benar, maka sebaiknya kita ambil, namun tidak kita makan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi bisa kita gunakan untuk bersedekah kepada orang miskin, tapi karena ini hartanya tidak berkah, maka kita tidak mendapatkan pahala dari hal tersebut. Namun kalau kita makan yang 2,5 juta tadi dari tabungan kita, maka ini menjadi dosa untuk kita. Dan kemudian yang kedua, di antara contoh dalam kaidah ini, kullu qardin jarra fi naf'an fa huwa riba. Yang kedua adalah memanfaatkan barang gadai. Ya. Karena apa? Karena hakikat dari barang gadai ini adalah untuk jaminan kepercayaan, bukan untuk memberikan keuntungan kepada pemberi hutang. Karena yang terjadi di masyarakat Indonesia, ketika ada orang memberikan atau menggadaikan sesuatu, apakah menggadaikan kendaraan atau menggadaikan tanah, biasanya orang yang memberikan pinjaman ini memanfaatkan barang tersebut. Ya. Jadi biasanya kalau di kampung saya, orang menggadaikan tanah, menggadaikan sawah, itu biasanya sawahnya digarap oleh si pemberi hutang. Ya. Atau yang menggadaikan motor, maka motornya kemudian dititipkan di rumah yang memberikan hutang dan dimanfaatkan oleh si pemberi hutang tadi. Maka ini hukumnya adalah riba. Tidak boleh untuk dimanfaatkan karena tujuan dari benda atau barang gadai ini tujuannya adalah untuk jaminan.
karena kepemilikannya masih menjadi milik yang meminjam uang kepada kita. Maka tidak boleh untuk dimanfaatkan. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan dari hutang kita, ya, yang kita pinjamkan kepada orang lain, maka ini hukumnya adalah riba dan haram. Ya. Bahkan apa? Karena ada ketentuan-ketentuannya, karena status barang yang kita gadaikan tadi, ini statusnya adalah barangnya masih milik dari orang yang adalah amanah bagi yang memberi pinjaman. Jadi amanah dititipkan. Yang kedua adalah barang gadai tetap menjadi milik yang berhutang. Maka tidak boleh kemudian untuk dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi gagal bayar, barang yang digadaikan tidak langsung berpindah ke pemilikan. Ini ketentuan dalam barang gadai. Jadi, ya, karena sekarang pegadaian ya, banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, banyak sekarang pegadaian itu ketika ada orang menggadaikan barangnya, umpamanya menggadaikan motornya kalau dijual harganya 10 juta. Namun ketika digadaikan, ya, ditaksir sama pihak pegadaian, mereka mengatakan bahwasanya ini saya hargai, ya, saya bisa memberikan uang pinjaman sebesar 8 juta. Ya, padahal kalau dijual di luar itu harga pasarannya 10 juta. Namun kemudian dihargai dengan 8 juta. Namun ketika gagal bayar, ketika jatuh tempo dan tidak mampu untuk membayar barang tadi, maka kemudian barang ini disita. Padahal dalam agama Islam ini tidak diperbolehkan. Ya, karena dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang di Madinah, dia menggadaikan rumahnya. Ya, kemudian ketika jatuh tempo harus membayar, ternyata orang ini tidak mampu untuk membayar barang yang digadaikannya tadi. Akhirnya kemudian ketika jatuh tempo sudah tidak bisa membayar, si pemberi hutang mengatakan hadza dar milki. Kata yang memberikan pinjaman, rumah ini sekarang menjadi milikku. Maka kata Nabi SAW ketika mendengar hal ini, Nabi mengatakan la yughlaq ar-rahnu min sahibihi alladhi rahina. Kata Nabi, barang yang digadai tidak boleh dihalangi untuk dimanfaatkan pemiliknya yang menggadaikan. Jadi tidak boleh bagi seseorang yang kemudian memberikan pinjaman ini menjual atau memiliki barang yang digadaikan ini langsung ketika si penghutang tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Maka harus ada musyawarah. Ya, harus ada musyawarah bahwasanya harus ada musyawarah, tidak langsung kemudian kepemilikannya berpindah tangan. Harus ada musyawarah. Bapak tidak bisa membayarkan hutang Bapak. Jaminannya ini apakah mau dijual saja? Nanti kalau dijual, ini kisaran harganya di pasaran adalah 10 juta. Kemarin saya berikan kepada Bapak 8 juta. Saya beli, saya tambahkan 2 juta, maka ini kemudian menjadi milik saya. Atau Bapak jual, atau saya nggak butuh motor Bapak, silakan Bapak jual saja motor Bapak, nanti Bapak berikan kepada saya 2 juta, yang 8 juta Bapak silakan diambil. Maka ini yang diperbolehkan dalam agama Islam. Ya. Nah, kalau umpamanya dimanfaatkan tadi, ada orang ya, di kampung saya, orang menggadaikan sawahnya dimanfaatkan oleh si pemberi hutang. Maka dalam hal ini yang berhutang malah susah untuk melunasi hutangnya karena barang yang dimilikinya dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi kalau umpamanya sawahnya dimanfaatkan oleh si penerima hutang, maka dia bisa mengolah sawah tadi kemudian dimanfaatkan, kemudian ditanami padi, bisa untuk membayarkan hutang kepada si pemberi hutang. Harusnya seperti ini. Ya. Jadi ketika tidak mampu untuk membayarkan hutang tadi, maka ini kita tidak bisa memiliki barang gadai tadi secara langsung, tapi harus dengan musyawarah. Ustadz, kalau umpamanya si penerima hutang ini dia tidak mau untuk menjual barang jaminannya, barang gadainya, apakah kemudian boleh kita paksa? Ya. Maka kalau si penerima barang hutang ini dia tidak mau untuk
jual barangnya, padahal dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka boleh bagi kita untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nanti pihak yang berwajib yang menentukan barang ini dijual atau tidak. Kalau sudah mentok tidak mau melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang yang digadaikan tadi. Jadi ini ketika gagal bayar tidak langsung berpindah kepemilikan, tapi harus berdasarkan musyawarah. Nah, kemudian tentang status barang gadai tadi, yang keempat adalah bahwasanya semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh yang berhutang. Ya, jadi ketika ada biaya admin, karena biasanya kalau kita menggadaikan barang di pegadaian, itu biasanya ada biaya adminnya untuk menyimpan barang tersebut. Ya, kalau kita menggadaikan emas, umpamanya, emasnya seberat 100 gram, maka ini rawan untuk dicuri. Kemudian mereka mengatakan ini untuk untuk menjaganya kita butuh biaya administrasi. Nah, kemudian ada potongan dari yang diberikan untuk jika memang tujuannya adalah untuk administrasi, maka ini diperbolehkan karena biaya perawatan, kata para ulama, biaya perawatan barang gadai ini ditanggung oleh yang berhutang. Sebagaimana perkataan Imam At-Tahawi, beliau mengatakan ajma ahlul ilmi anna nafaqata rahni 'ala rahin la 'alal murtahin. Ulama sepakat, ulama berijma bahwasanya biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh penerima hutang, bukan yang memberi hutang. Jadi ketika kita menitipkan barang di pegadaian, ini dikenakan biaya admin, maka ini ditanggung oleh si penerima hutang. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Namun jika barang gadainya ini adalah berupa binatang yang hidup, yang butuh perawatan, yang umpamanya seperti ikan, sapi ya, sapi, kuda, kambing ya. Kemudian ini kan butuh perawatan itu ya. Kalau dibiarkan ya kambing taruh di lemari berangkas kan nggak mungkin mati gitu ya. Butuh dirawat, dikasih makan, dikasih minum, ya, dikasih kandang. Maka ini butuh butuh biaya. Nah kemudian umpamanya dari sapi ini kita ngambil susunya. Ya, kemudian sapinya kita perah, dapat susu dari sapi tadi, maka ini diperbolehkan untuk kita minum. Meskipun di sini ada keuntungan yang kita dapatkan, tapi karena di sini ada perawatan yang kita lakukan untuk sapi ini, maka ini kemudian diperbolehkan bagi kita untuk memanfaatkan susunya. Atau umpamanya kita motor. Kalau motor ini kan digeletakin nggak apa-apa gitu ya. Nggak dipakai itu nggak apa-apa. Maka kemudian ini kalau kita belikan, Ustaz, kalau saya pakai motornya buat ke pasar, saya mau dari bensinnya, atau saya pakai buat narik ojek, boleh nggak Ustaz? Ya, maka kalau kita pakai untuk menarik ojek ini motor ini kalau nggak kita apa-apain nggak apa-apa. Ya kita cuma isi bensin, kemudian kita minta, Pak ini biar nanti motornya nggak rusak, tolong diisi bensinnya full, nanti setiap hari akan saya panaskan. Karena kalau nggak dipanaskan nanti motornya rusak. Maka dalam hal ini, kalau cuma dihidupin, nyalain, kemudian diinikan, maka ini motor terjaga. Maka kita tidak boleh mengambil keuntungan dari motor atau kendaraan tadi. Tapi kalau yang sifatnya benda hidup dan kita rawat, ya butuh untuk dikasih makan dan segala macamnya, maka ini boleh bagi kita untuk mengambil hasil dari binatang tersebut. Tapi kalau untuk yang benda mati seperti motor, mobil, ini kalau dimanfaatkan oleh kita mendapatkan keuntungan dari tadi, maka kata para ulama ini hukumnya tidak boleh dimanfaatkan karena masuk dalam bab riba. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, la banu dari yuhlab binafaqatihi idza kana marhunan wa dhahru yurkab binafaqatihi idza kana marhunan. Nabi kita mengatakan
susu hewan gadai boleh diperah sebagai ganti biaya perawatan. Kemudian boleh ditunggangi ya, sebagai ganti biaya perawatan. Wa 'alal ladzi yurkab wa yahlib an-nafaqah, dan bagi orang yang menungganginya dan memerahnya wajib untuk merawatnya. Ini kata Nabi SAW. Jadi dari hadis ini menunjukkan untuk binatang yang hidup dikecualikan, diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, namun tidak boleh untuk menghasilkan uang. Ya, jadi kalau untuk dikonsumsi sendiri ini diperbolehkan, tapi kalau untuk menghasilkan uang digunakan seperti untuk ngojek atau disewakan, maka ini hukumnya adalah riba. Kalau disewakan, maka uang sewanya dikembalikan kepada si pemilik hewan tadi. Jadi kalau kita gunakan motornya untuk ngojek, maka kemudian kita dari keuntungannya ini kita berikan kepada pemilik dari barang tadi. Ya, Allah a'lam. Baik. Kemudian yang kedua adalah fasilitas gratis karena hutang. Ya, ini contoh kaidah yang tadi. Ya, fasilitas gratis karena hutang. Jika orang yang diberi hutang memberikan fasilitas gratis kepada yang memberikan hutang, maka fasilitas ini termasuk ke dalam riba. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu aw hamalahu ala dabah fala yarkabha wa la yaqbalhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qablah." Nabi mengatakan, apabila kalian memberikan pinjaman kemudian diberikan hadiah oleh orang yang meminjam atau mendapatkan tumpangan gratis dari yang diberikan hutang, maka janganlah diterima kecuali sudah terbiasa sebelumnya. Maksudnya sudah terbiasa di sini adalah ketika sudah hubungannya sudah baik sebelumnya. Contohnya seperti ini. Contohnya Mas Alif sama Mas Hardo punya hubungan baik. Setiap tahun Mas Hardo ngasih THR ke Mas Alif, ngasih biskuit, ngasih kaleng, biskuit setiap Lebaran, ngasih sarung. Kemudian Mas Hardo datang ke Mas Alif, Mas Alif, saya butuh duit, ya, saya mau pinjam duit, saya mau upgrade mobil jadi Alphard, duit saya masih kurang. Ya, nah kemudian saya pinjam duitnya dong, insya Allah nanti saya cicil tiap bulan sekian. Ya, nah kemudian nggak ada tambahan, nggak ada apa. Kemudian ketika itu datang pas Lebaran, Mas Hardo bawa sarung lagi kepada Mas Alif. Kalau ini memang sudah sebelumnya sudah biasa tiap tahun seperti ini, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau umpamanya Mas Hardo tidak pernah ngasih sarung kepada Mas Alif, sebelumnya nggak pernah, kemudian datang agar diberikan pinjaman, kemudian ngasih sarung kepada Mas Alif, maka ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan, ini masuk ke dalam riba. Atau kemudian ya seperti mendapatkan fasilitas potongan harga. Ketika kita memberikan pinjaman kepada bank, ya kemudian kita mendapatkan potongan harga dari pembelian kita, maka ini juga hukumnya adalah riba. Ya, maka maka para ulama memberikan bagaimana kita menyikapi untuk fasilitas gratis ini. Maka yang pertama adalah kita menolak hal tersebut. Kita tolak, ya, atau kemudian kita hitung hadiah tadi sebagai bagian dari pelunasan hutang tersebut. Ya, jadi kalau umpamanya kita taksir, umpamanya Mas Hardo tadi pinjam uang ke Mas Alif sebanyak 100 juta. Kemudian memberikan sarung. Sarungnya harganya 500.000, ya umpamanya. Kemudian sama kaleng biskuitnya harganya 100.000, umpamanya. Kemudian maka dalam hal ini yang pertama kita menolaknya, atau yang kedua kita terima tapi kita hitung sebagai bagian dari pelunasan hutang tadi. Jadi yang 100 juta tadi dikurangi 600.000. Jadi tinggal 99.400.000. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika ditanya, ya, ada seorang lelaki bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Umar mengatakan, saya punya hutang, kemudian saya diberikan
hadiah oleh orang yang berhutang kepada saya. Maka apa kata sahabat Ibnu Umar? Beliau mengatakan, rudda ilaihi hadiyatahu au ihsibha lahu. Maka Ibnu Umar mengatakan, kembalikan hadiahnya itu atau engkau hitung sebagai bagian dari pelunasan. Ini kalau kita mendapatkan hadiah dari orang yang kita berikan hutang. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah azyadah fid dain muqabilul ajal riba. Tambahan nilai hutang karena gagal bayar, maka hukumnya masuk ke dalam riba. Ya, jadi orang zaman sekarang itu hitungannya mereka mengatakan bahwasanya mereka mengukur bahwasanya nilai waktu itu dihitung dengan uang. Segala sesuatu dihitung dengan uang, terutama untuk negara yang mengalami inflasi. Dan kita paham di zaman kita ini ada yang namanya inflasi. Maka uang yang ada pada hari ini akan berbeda dengan uang di zaman dahulu atau dengan yang akan datang. Nah kemudian Islam memberikan kepada kita bahwasanya memberikan pinjaman uang ini adalah sedekah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu qardin shadaqah. Ya. Setiap memberikan hutang itu adalah sedekah bagi yang bersangkutan. Maka Islam ini agar tidak mengambil keuntungan dari hutang tadi, nah kemudian memberikan pahala bagi orang yang memberikan hutang. Ya. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah ar-riba haramun qaliluhu wa kathiruhu. Jadi hutang riba ini hukumnya adalah haram mau sedikit ataupun mau banyak. Kalau sedikitnya saja haram, maka yang banyak itu lebih haram lagi. Maka Islam melarang semua bentuk kezaliman, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan di antara bentuk kezaliman adalah riba dan gharar dalam jual beli. Gharar di sini adalah maksudnya bukan horor film horor menakutkan, tapi gharar di sini maksudnya adalah ketidakjelasan dalam jual beli. Contohnya seperti ini. Kita beli buku, kayaknya dari covernya kayaknya menarik banget, dari judulnya menarik banget. Namun ya kita hanya melihat covernya sama membaca judul bukunya. Kayaknya ini bukunya bagus banget tentang masalah keuangan atau tentang masalah bagaimana poligami tanpa membuat istri cemburu. Nah, kemudian ini kan kayaknya menarik buat kaum bapak-bapak ya. Kemudian saya beli, ternyata isinya setelah kita beli ya ternyata isinya nggak sesuai dengan ekspektasi. Maka dalam hal ini ada namanya gharar. Ya, atau kita beli mobil second, kita ngelihat mesinnya dinyalain, mesinnya masih halus, kemudian nggak ada kroposnya, catnya masih mulus, interiornya masih bagus. Maka kemudian kita beli mobil ini, tapi ternyata di situ ada kerusakannya, umpamanya kaki-kakinya rusak, baru dipakai sebulan kemudian akinya soak. Kita nggak tahu. Maka dalam hal ini ada ketidakjelasan. Maka namun Islam membolehkan untuk yang sifatnya gharar, namun ghararnya sedikit. Ya. Nah, maka Islam membolehkan gharar yang ringan dalam transaksi jual beli karena tidak mungkin untuk dihindari. Ya karena tadi kita beli bukunya kita nggak tahu isinya seperti apa. Kita ngelihat covernya menarik, judulnya menarik, kita beli, padahal isinya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau kita beli mobil second, ternyata baru dipakai sebulan, akinya soak, kaki-kakinya ternyata rusak, perlu diservis. Maka dalam hal ini di sini ada ketidaktahuan, ada ketidakjelasan. Namun karena sifatnya tadi ini ringan, maka kemudian Islam membolehkannya. Adapun dalam masalah riba, ini maka Islam mengharamkannya secara mutlak. Ini diharamkan secara mutlak, tidak boleh untuk bertransaksi dengan riba. Kenapa? Karena riba ini bisa kita hindari dalam transaksi. Ini kembali kepada si pemberi hutang tadi atau si pelaku transaksi tadi. Nah kemudian adapun dalam gharar tadi diperbolehkan karena ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam jual beli kita. Kita beli mangga, ya. Kita beli mangga
ya kayaknya bentuknya atau beli jeruk gitu ya. Jeruknya warnanya oranye, cakep, warnanya cakep. Pas kita beli ternyata asem. Maka ini ada horor di sini, namun ini horornya ringan. Ini tidak bisa kita hindari. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Adapun dalam masalah riba, ini tergantung kita. Kalau kita mau mengatakan ini ya yang menambahkan, Pak, nanti kalau bayarnya ini saya kasih pinjaman 1 juta, tapi bayarnya nanti kembalikan 1.100.000. Ini kan kembali kepada pemberi hutangnya. Maka dalam hal ini karena riba ini kembali kepada si pemberi hutang tadi, maka dalam hal ini hukumnya para ulama sepakat mau sedikit mau banyak maka hukumnya adalah haram. Ya, yang terjadi seperti di masyarakat ya, seperti ketika kita pinjam uang ke bank untuk usaha. Ya, seperti di pinjaman di bank di Indonesia itu ada namanya program KUR. Itu biasanya suku bunganya kecil. Ya. Namun meskipun ini sedikit tapi hukumnya tetap haram. Ya, tidak boleh untuk dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yahrumu riba fi daril harbi katahrimihi fi daril Islam. Maka riba ini hukumnya haram mau di negeri kafir maupun di negeri muslim. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di luar negeri, ya di luar negeri apakah di Amerika, di Eropa atau di Korea, di Jepang yang mayoritas adalah negeri kafir, ya maka kemudian ini tetap hukumnya sama, tidak boleh kemudian memanfaatkan riba di negeri tersebut. Ya, maka karena ini nanti kalau kita menghalalkan riba di negeri kafir, ini kita sama tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka mengharamkan riba untuk sesama Yahudi dan menghalalkan riba jika dilakukan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, ini maka kalau kita menyamakan seperti ini, kita mengatakan riba haram di negeri muslim, halal di negeri kafir. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Jadi riba tetap haram mau di negeri muslim, mau di negeri kafir, ini tetap hukumnya haram. Kemudian yang terakhir adalah la ibrata biridha fi riba. Tidak ada bahwasanya saling ridho ini tidak menghalalkan yang namanya riba. Jadi ketika saya rela kok saya melakukan riba karena saya terdesak, maka dalam hal ini keridhaan di antara kedua belah pihak yang memberikan pinjaman dan yang meminjam ini sama-sama tidak menjadikan riba ini menjadi halal, ya, tapi tetap hukumnya adalah haram. Ya. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap saling ridho menjadikan riba menjadi halal karena yang dilarang jika ada yang terpaksa. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya ketika yang satu terpaksa, ya, yang diharapkan adalah riba yang disebabkan keterpaksaan, ya, tidak saling ridho. Maka ini sebuah anggapan yang salah. Karena apa? Karena keridhoan di antara kedua belah pihak ini tidak menghalalkan riba. Ya, karena larangan riba ini tidak hanya berkaitan dengan hak manusia saja, tetapi juga berkaitan dengan haknya Allah. Dan Allah Ta'ala melarang untuk riba ini untuk kemaslahatan hamba-hambanya, sehingga kemudian orang yang melanggar riba, tetap melakukan riba meskipun sama-sama ridho, ini tetap mendapatkan dosa besar. Ya, baik. Ini yang terkait yang disebut oleh para ulama terkait masalah kaidah-kaidah dalam riba. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menakar apakah transaksi ini masuk ke dalam riba atau tidak dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama ini. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.